Bab 1545, 6 Gading Divine Elephant. Penerjemah, Lege. Teknik cahaya hebat adalah kekuatan surgawi yang hebat dari ras dewa dan sangat kuat. Bahkan dengan perlawanan dari 10 Raja Iblis dan kupu-kupu berwarna darah, seberkas cahaya merembes ke dalam tubuh sejati naga Phoenix. Meskipun cahayanya tampak lembut, ia memiliki niat membunuh yang fatal. Cahaya bisa membawa kehidupan tetapi juga bisa menyebabkan kehancuran. Daging dan organ tubuh sejati naga Phoenix berangsur-angsur memburuk di bawah penetrasi cahaya. Dagingnya layu dengan cepat dan api di tubuhnya padam. Sayapnya meredup dan perlahan-lahan membusuk. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan suci yang lebih besar. Bahkan dengan kemampuan generasi yang mengejutkan dari tubuh sejati naga Phoenix, itu tidak berguna. Seolah-olah itu hidup, cahaya melonjak ke kesadaran tubuh sejati naga Phoenix dan menerobosnya tanpa halangan apapun. Cahaya ingin membunuh roh esensi tubuh sejati naga Phoenix. Namun, cahaya itu sedikit tercengang ketika menembus kesadaran. Itu benar-benar lautan kesadaran. Kesadaran rohnya yang besar dan murni terwujud menjadi lautan. Itu gelap, dingin dan dalam. Di lautan itu, ada kura-kura roh raksasa. Jeritan yang kuat dan tajam terdengar dari cakrawala. Seekor Golden Rock membubung melalui 9 langit dan melebarkan sayapnya, mencakup ribuan kilometer secara instan. Tatapan Golden Rock tajam saat ia berputar di langit, melotot pada bola cahaya yang telah memasuki kesadarannya. Di tengah kesadarannya melayang 2 bola cahaya seukuran kepalan tangan yang berputar di sekitar roh esensi berambut merah dengan aura menakutkan, tidak diketahui apa yang mereka asuh. Cahaya teknik cahaya hebat berkumpul dengan cepat dan membentuk tombak yang berbeda dalam sekejap mata, menusuk ke arah roh esensi berambut merah. Suara mendesing. Tombak cahaya merobek udara dengan suara yang menusuk telinga. Tombak cahaya mengandung kekuatan divine power dan bahkan daging dari tubuh sejati naga Phoenix tidak dapat bertahan melawannya, roh esensi berambut merah pasti akan mati jika terkena. Penyu roh dalam kesadaran melayang dalam keheningan. Golden Rock membubung di atas cakrawala dan tidak bertindak gegabah. Kedua Raja Iblis itu hanya menatap tombak itu dengan tatapan dingin. Tepat saat tombak itu hendak menyerang roh esensi berambut merah, sebuah bola cahaya di sekelilingnya melayang dan menghalanginya. Uff! Tidak diketahui apakah kekuatan tombak cahaya terlalu kuat atau bola cahaya terlalu lemah. Saat tombak cahaya turun, bola cahaya itu tertusuk. Waktu seolah berhenti. Bahkan Golden Rock yang melonjak membeku di udara. Saat berikutnya, bumi dan gunung bergetar. Aura yang sangat menakutkan meledak dari bola cahaya saat binatang iblis besar turun dengan aura kuno. Itu adalah gajah surgawi. Gajah surgawi yang legendaris itu sangat kuat dan bisa menggulingkan gunung dengan satu gerakan. Satu sapuan belalainya bisa menyapu semua bintang di langit. Setiap inci daging di tubuh raksasa gajah surgawi memiliki kekuatan ledakan. Hal yang paling mencolok adalah gading gajah di kedua sisi belalainya. Seekor gajah dewa biasa hanya memiliki sepasang gading gajah. Namun, gajah surgawi ini memiliki 3 pasang, 6 di antaranya. 6 gading putih giok tumbuh di kedua sisi pipinya. Mereka tajam dan memiliki keilahian, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Raja Iblis ke-11 lahir. Gajah surgawi 6 gading. Mengaum. 6 gading Divine Elephant mengayunkan belalainya dan meraung ke langit, mengeluarkan raungan yang bergema dan marah saat 6 gadingnya memancarkan aura yang menakutkan. Tanah di bawah kaki 6 gading Divine Elephant terwujud dan berkembang terus-menerus. Awalnya, hanya ada lautan sunyi yang dipadatkan oleh kesadaran roh dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix. Ada kura-kura roh yang mengambang di lautan yang sunyi. Seekor roh raksasa melebarkan sayapnya di langit. Tapi sekarang, turunnya 6 gading Divine Elephant menyebabkan keajaiban dan tanah muncul satu demi satu. Raja Iblis Sapi Liar, Raja Iblis Beruang Batu, Raja Iblis Anaconda, Raja Iblis Kerasanguin. Dengan potongan tanah, Raja Iblis yang tidak muncul sebelumnya turun dan mengambil bentuk. 11 Raja Iblis meraung dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix dengan kekuatan yang menakutkan dan ki iblis yang deras. Saat tombak cahaya menembus bola cahaya dan Six Gading Divine Elephant turun, itu dihancurkan oleh belalai gajah Divine dan menghilang ke dunia. Roh esensi berambut merah terbangun dan bertemu dengan tatapan 6 Gading Divine Elephant. Saat tatapan mereka bertemu, pikiran tubuh sejati naga Phoenix bergemuruh dan pemahaman kekuatan suci misterius melonjak ke dalam pikirannya. Ada 4 kekuatan suci di akhir mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Kekuatan surgawi ketiga telah muncul. Di antara 4 kekuatan surgawi, 2 yang pertama berfokus pada membantu dan melindungi kehidupan seseorang. Misalnya,
Perisai penyuruh memiliki pertahanan yang benar-benar menakutkan. Di alam leluhur setengah bela diri, tubuh sejati naga Phoenix bahkan memblokir serangan 4 leluhur dengan perisai penyuruh. Kekuatan surgawi kecepatan ekstrim dari Raja Wali Emas adalah kecepatan mutlak. Dengan kekuatan surgawi kecepatan ekstrim, tubuh sejati naga Phoenix dapat bergerak bebas tanpa jejak melawan kekuatan gabungan dari 4 leluhur ras primordial. Namun, kekuatan membunuh dari 2 kekuatan suci tidak kuat dan tidak memiliki kemampuan menyerang. Kekuatan suci ketiga yang dibangkitkan oleh tubuh sejati naga Phoenix adalah kekuatan mutlak. 6 Gading Divine Elephant adalah dewa tanah di hutan belantara yang luas. Di darat, bahkan Desolate Ocean Dragon King harus mundur, tidak ada makhluk hidup yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan. 6 Gading Divine Elephant bisa menyapu semua yang ada di darat. Kekuatan surgawi ketiga, kekuatan surgawi 6 gading. Begitu kekuatan suci itu terbangun, kekuatan seseorang akan meningkat secara eksponensial. Jika seseorang bisa mengolah 2 gading gajah, kekuatannya akan berlipat ganda. Peningkatan kekuatan itu tidak murni karena fisik. Itu adalah kekuatan garis keturunan, roh esensi, kekuatan dharma dan bahkan kekuatan suci. Semua kekuatannya akan berlipat ganda. Jika seseorang bisa mengolah 4 gading gajah dewa, kekuatannya akan meningkat 4 kali lipat. Pada puncaknya, kekuatan seseorang bisa mencapai maksimal 6 kali. Ini adalah teknik kekuatan suci yang benar-benar bisa menembus belenggu alam kultivasi. Setelah memahami kekuatan surgawi 6 gading, aura menakutkan meledak dari tubuh sejati naga Phoenix secara instan. Kekuatan surgawi yang sangat kuat turun dan melonjak ke tubuh sejati naga Phoenix, menelan organ, tulang, dan garis keturunannya. Hampir dalam sekejap mata, kekuatan cahaya yang tersisa di tubuh sejati naga Phoenix telah dibersihkan. Di bawah pengaruh kekuatan suci, kekuatan hidup dari tubuh sejati naga Phoenix pulih dengan kecepatan yang terlihat. Dagingnya yang keriput mengembang dengan cepat dan dipenuhi vitalitas. Sayapnya yang sudah redup bersinar dengan cahaya merah juga. Tak lama, api naga Phoenix menyala sekali lagi. Di bawah penyempurnaan kekuatan suci, tubuh, garis keturunan, dan bahkan roh esensi naga Phoenix tubuh sejati berubah sekali lagi dan menjadi lebih kuat. Aura tubuh sejati naga Phoenix meningkat dengan cepat. Sebenarnya, dalam keadaan normal, tubuh sejati naga Phoenix hanya bisa memahami kekuatan suci ketiga setelah memasuki alam Mahayana. Namun, karena dampak dari kekuatan suci yang lebih besar seperti teknik cahaya hebat dalam kesadaran tubuh sejati naga Phoenix, bola cahaya dihancurkan terlebih dahulu dan kekuatan suci ketiga turun. Memahami bahwa kekuatan suci membawa perubahan yang lebih besar. Tubuh sejati naga Phoenix benar-benar dapat merasakan alam Mahayana. Dia sudah menyentuh penghalang alam Mahayana. Selama tubuh sejati naga Phoenix menginginkannya, dia bisa menggunakan kekuatan suci untuk menembus penghalang di depannya. Namun, tubuh sejati naga Phoenix tetap rasional dan tidak melakukan itu. Ini adalah istana barbar. Ada 2 dewa leluhur di seberangnya. Tidak dapat dihindari bahwa sesuatu akan terjadi jika dia memilih untuk menerobos sini. Bab 1546, Penindasan Lengkap. Penerjemah, Lege, Mem. Ekspresi 2 patriark barbar berubah ketika mereka merasakan fluktuasi aura di belakang mereka. Apa yang terjadi? Kedua patriark barbar berbalik secara naluriah. Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka merasakan aura panas melonjak ke arah mereka saat sosok raksasa bergoyang. Saat berikutnya, tubuh besar dari 2 leluhur barbar terangkat tak terkendali. Kelompok Long Chang dan ras barbar lainnya secara naluriah mengangkat kepala mereka dan melihat semuanya dengan mulut ternganga. Dalam kehampaan, naga Phoenix berkobar dengan api merah mengepakkan sayapnya dan melayang di udara. Masing-masing cakarnya meraih patriark barbar dan auranya sangat deras. Itu adalah leluhur ras primordial. Namun, melawan cakar tubuh sejati naga Phoenix, mereka terangkat seperti 2 ayam. Cakar naga Phoenix berada tepat di atas kepala 2 leluhur barbar. Kedua patriark barbar marah dan ingin membebaskan diri. Namun, saat mereka bergerak, mereka merasakan sakit yang tajam di kulit kepala mereka, seolah-olah cairan hangat mengalir di pipi mereka. Mereka berdarah. Ras barbar memiliki fisik terkuat. Bahkan harta dharma ras dewa mungkin tidak dapat melukai kedua leluhur barbar jika mereka melepaskan kekuatan barbar mereka. Tapi sekarang, kepala 2 leluhur barbar ditusuk oleh cakar naga Phoenix. Kedua patriark barbar memiliki wajah pucat dan ekspresi terkejut, tidak berani bergerak. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka terus berjuang, tubuh sejati naga Phoenix akan mampu menembus kepala mereka dengan satu pikiran dari kesadaran rohnya dan membunuh roh esensi mereka secara langsung.
Pada saat itu, tidak ada gunanya bahkan jika mereka memiliki kelahiran kembali darah. Apa yang terjadi dengan Long Mo? Meskipun dia belum maju ke alam Mahayana, dia tampaknya lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah Long Mo benar-benar akan membunuh kita jika dia menjadi gila? Kedua patriark barbar terkejut dan takut saat imajinasi mereka menjadi liar. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix melemparkan kedua leluhur barbar ke belakang dengan santai. Sosok dari dua leluhur barbar itu seperti dua gunung yang berubah menjadi dua bayangan hitam yang menabrak dinding istana barbar. Jepret, batu-batu di dinding hancur. Kedua patriark barbar tersentak dan meringis kesakitan saat mereka meluncur menuruni dinding perlahan. Patriark, tuan muda dari ras barbar berseru saat dia bergegas maju untuk membantu kedua patriark barbar berdiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun kedua leluhur barbar terlempar ke dinding, ekspresi kegembiraan dari selamat dari bencana melintas di mata mereka. Ada apa dengan tuan muda? Long Si khawatir. Jangan khawatir, tuan muda masih rasional. Long Chang berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa tuan muda tidak membunuh dua leluhur barbar seharusnya karena mereka menonjol dan memblokir dua dewa leluhur sebelumnya. Namun, karena dua leluhur barbar bergabung dengan dua dewa leluhur di awal, tuan muda kita membanting mereka ke dinding sebagai hukuman kecil. Saat Long Chang berbisik kepada naga, perubahan terjadi di medan perang. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi dingin dan menyerang dua dewa leluhur tanpa tergesa-gesa. Saya pikir Anda sudah menerobos ke alam leluhur. Jadi, Anda masih hanya leluhur setengah bela diri. Dewa leluhur setengah baya menyapu kesadaran rohnya dan tidak bisa menahan napas lega ketika dia merasakan alam kultivasi tubuh sejati naga Phoenix. Dia menenangkan diri dan mencibir. Wanita tua itu berkata dengan dingin, jika Anda adalah leluhur setengah bela diri, Anda pasti akan mati hari ini. Membunuh. Kedua dewa leluhur berteriak dan menyerang tubuh sejati naga Phoenix. Kekuatan surgawi dari dua dewa leluhur melonjak dan melepaskan cahaya surgawi. Hantu dewa surgawi memancarkan kekuatan tak berujung yang mengintensifkan aura dua dewa leluhur. Tatapan Dragon Phoenix True Body menyala. Tiba-tiba, seekor gajah dewa raksasa muncul di belakangnya dan mengayunkan belalainya, mengeluarkan raungan memekakkan telinga pada kedua dewa leluhur. Mengaum, gajah surgawi menangis dan merobek kehampaan. Seolah-olah mereka terkejut, hantu dewa surgawi di belakang dua dewa leluhur sedikit gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Di bawah kekuatan gajah surgawi dan auranya, dua hantu dewa surgawi menghilang ke dalam kekosongan. Adegan ini menyebabkan kegemparan. Apa artinya itu? Kekuatan suci yang dilepaskan oleh dua dewa leluhur dihancurkan oleh gajah suci. 6 gading Divine Elephant turun dan dunia bergetar. Tentu saja, hanya ada 2 gading gajah di pipi 6 gading Divine Elephant. Bagaimanapun, tubuh sejati naga Phoenix baru saja membangkitkan kekuatan suci ini dan itu sudah menjadi batasnya untuk mengolah 2 gading gajah. Meski begitu, kedua gading gajah itu cukup kuat. Ini berarti bahwa garis keturunan, fisik, roh esensi, kekuatan dharma, kekuatan suci, dan semua kekuatan lain dari tubuh sejati naga Phoenix akan berlipat ganda. Konsep tak terbayangkan macam apa yang 2 kali lipat kekuatannya. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, manual tidal yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang hanya meningkatkan kekuatannya sebesar 90% dan kurang dari 2 kali. Namun, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix berlipat ganda saat dia membangkitkan kekuatan suci kekuatan surgawi 6 tus. Tubuh sejati naga Phoenix maju dan menjulurkan cakarnya yang besar dan mengancam ke arah dewa leluhur setengah baya. 5 retakan muncul di kehampaan dengan tebasan itu. Dewa leluhur setengah baya terkejut tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dengan raungan yang dalam, dia menyalurkan ki darahnya dan mengayunkan pedang raksasa di tangannya ke arah cakar naga Phoenix. Dentang, pedang raksasa itu menghantam cakar naga Phoenix dan suara benturan logam bergema dengan percikan api. Segera setelah itu, matanya melebar. Dia merasakan kekuatan dahsyat menghancurkan cakar naga Phoenix, harta dharmanya seperti mainan melawan cakar naga Phoenix. Di hadapan kekuatan itu, dia sama tidak berartinya dengan semut. Bersin, cakar naga Phoenix merobek dewa leluhur setengah baya saat darah segar berceceran. Anggota tubuhnya patah dan organ-organnya berceceran di tanah dengan bau darah yang menyengat. Di samping tubuh sejati naga Phoenix, wanita tua itu mengayunkan tongkat jalan kepala naganya. Saat dia menyerbu ke depan, bayangan merah besar muncul di hadapannya. Tubuh wanita tua itu dicambuk menjadi kabut darah oleh goyangan kasual dari ekor Dragon Phoenix True Body.
Penindasan lengkap. Kedua dewa leluhur bereaksi sangat cepat dan melarikan diri dengan roh esensi mereka segera. Tak lama, dewa leluhur setengah baya menggunakan kelahiran kembali darah untuk merekonstruksi tubuh baru dan pulih dengan ekspresi pucat. Blood Rebirth tidak maha kuasa. Setiap kelahiran kembali darah mengambil korban besar pada roh esensi. Mengingat kekuatan roh esensinya, dewa leluhur setengah baya hanya bisa melepaskan paling banyak 3 kelahiran kembali darah. Pada keempat kalinya, roh esensinya akan habis dan dia tidak akan bisa membentuk tubuh fisik bahkan jika dia mau. Kecepatan pembentukan tubuh wanita tua itu jelas melambat. Dia berada di tahun-tahun senja untuk memulai dan umurnya berkurang sedikit oleh Baren pada awalnya. Sebelumnya, tubuhnya meledak dan kekuatan hidupnya memburuk dengan cepat setelah pertempuran besar lainnya. Wanita tua itu hampir kehabisan kekuatan roh esensinya untuk kelahiran kembali darah ini. Meskipun wanita tua itu terlahir kembali, dia tampaknya telah berusia 1000 tahun dalam waktu yang singkat ini. Dia memiliki rambut coklat dan kerutan di wajahnya bahkan lebih dalam, memancarkan aura pembusukan. Bab 1547, Pemusnahan Total. Meskipun dewa leluhur setengah baya mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, matanya tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit keterkejutan. Metode macam apa itu? Dewa leluhur setengah baya menelan ludah dan bertanya dengan keras, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Itu tidak mungkin. Meskipun dia menyaksikan dan mengalaminya secara pribadi, dewa leluhur setengah baya masih tidak mau mempercayainya. Bahkan kekuatan surgawi yang lebih rendah tidak akan mampu membawa transformasi yang begitu mengejutkan. Apakah kamu ingin tahu? Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat dua dewa leluhur tanpa emosi di matanya. Dia berkata dengan dingin, pergilah ke neraka dan tanyakan. Ada banyak jiwa makhluk hidup tak berdosa dari perang primordial yang menunggumu di sana. Di era primordial, ras dewa menyerbu dan memprovokasi 3 tabu untuk bertarung satu sama lain dengan sengaja, memicu perang primordial tragis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perang itu, makhluk hidup dan ras yang tak terhitung jumlahnya binasa. Ras dewa adalah pelakunya. Hanya 2 dewa leluhur yang bisa memahami makna di balik kata-kata Susimo. Apa yang kau bicarakan? Saya tidak paham. Dewa leluhur setengah baya mengalihkan pandangannya dan memaksakan senyum. Itu adalah rahasia zaman purba yang telah terkubur dalam waktu. Bahkan di dalam ras dewa, hanya leluhur yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, apalagi ras lain. Dewa leluhur setengah baya tidak percaya bahwa tubuh sejati naga Phoenix dapat mengetahui rahasia itu. Semua orang dari ras barbar sedikit mengernyit. Samar-samar mereka dapat mengatakan bahwa tubuh sejati naga Phoenix tampaknya menyiratkan sesuatu, tetapi banyak orang barbar masih bingung. Longmo, seorang patriark barbar mengambil napas dalam-dalam dan berdiri, berkata dengan suara yang dalam, karena hal-hal telah terjadi seperti ini, Anda tidak dapat melanjutkan kesalahan Anda dan pergi untuk membunuh. Ras barbar merasa tidak enak karena terjepit di antara ras naga dan dewa. Karena ras dewa dan naga tiba pada saat yang sama, ras barbar pada awalnya memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi 2 ras dan mendapatkan manfaat terbesar. Namun, mereka tidak berharap tubuh sejati naga Phoenix begitu menentukan untuk membunuh dan membantai penguasa Cakrawala segera. Dengan itu, rencana mereka benar-benar rusak. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali ras barbar. Saat ini, ras barbar hanya ingin menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin dan keluar dari situ. Mereka tidak bisa membiarkan kedua dewa leluhur membunuh tubuh sejati naga Phoenix. Namun, mereka juga tidak bisa membiarkan tubuh sejati naga Phoenix membunuh 2 dewa leluhur yang tersisa. Ras barbar ingin mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak tetapi mereka tidak berharap untuk mendarat dalam kesulitan sebagai gantinya. Tuan muda dari ras barbar juga menonjol dan berkata dengan senyum pahit, Saudara Longmo, ras barbar tidak menginginkan hadiah lagi. Aku benar-benar tidak bisa menerima hadiah besarmu ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan hadiah besar ini. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki tatapan dingin dan berkata dengan tegas, namun, aku harus membunuh mereka berdua. Sebenarnya, saat dia memasuki istana barbar dan melihat ras dewa, tubuh sejati naga Phoenix telah memicu niat membunuhnya. Apa yang disebut hadiah itu tentu saja hanya alasan. Dengan membunuh ras dewa, dia pertama-tama bisa memaksa ras barbar untuk membuat keputusan. Kedua, itu karena kebenaran di balik perang primordial. Tubuh sejati naga Phoenix merasa marah. Dia marah untuk Night Spirit. Dia marah pada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan ras yang mati dalam perang primordial. Saat dia mengatakan itu,
tubuh sejati naga Phoenix menyerbu ke depan sekali lagi dan kekuatan yang luar biasa turun. Angin liar melolong, menyapu api yang menghanguskan yang melonjak. Long Mo, kamu terlalu sombong. Ini adalah ras barbar, bukan lembah tulang nagamu. Kedua patriark barbar memiliki ekspresi marah saat mereka menamparkan tas penyimpanan mereka dan menarik harta darmik mereka. Dengan teriakan keras, mereka menyerbu ke depan. Mereka juga tidak boleh membiarkan kedua dewa leluhur mati di istana barbar. Jika tidak, ras barbar tidak akan memiliki jalan kembali atau pilihan apapun yang tersisa. Seorang patriark barbar memegang palu batu raksasa dan menghancurkannya ke arah tubuh sejati naga Phoenix. Harta dharma dari patriark barbar lainnya adalah kapak raksasa yang bisa membelah langit dan juga terbuat dari batu yang tidak dikenal. Meskipun pengerjaan dari dua harta dharma itu kasar, kekuatan yang dilepaskan oleh palu dan kapak batu itu sangat menakutkan. Palu batu turun dengan 1 ton berat. Hanya tubuh ras barbar yang bisa menggunakan harta dharma seperti itu dengan mudah. Kapak batu itu membelah dan menebas ke arah tubuh sejati naga Phoenix dengan momentum untuk membelah dunia. Nyah, tubuh sejati naga Phoenix mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan dingin. Bang, bang, ekor dan sayap Phoenix masing-masing menghantam palu batu dan kapak raksasa, mengirim dua harta dharma terbang. Kedua patriark barbar bergidik juga. Saat mereka menyerang ke depan, mereka dikirim terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat dan menabrak dinding istana barbar. Ledakan, ledakan. Kali ini, dampak pada dua leluhur barbar bahkan lebih besar. Mereka menghancurkan batu-batu besar di dinding istana barbar dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Puing-puing jatuh dan debu mengepul saat dua leluhur barbar dengan santai diusir dari istana barbar oleh tubuh sejati naga Phoenix. Tuan muda dari ras barbar baru saja mengambil langkah maju dan bersiap untuk bergabung dengan dua leluhur ketika dia melihat itu. Tanpa jejak, dia menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk menarik kembali kaki yang dia melangkah maju dengan. Tubuh sejati naga Phoenix turun dan 5 cakarnya menutupi langit, menyegel jalan keluar wanita tua itu tanpa celah. Wanita tua itu menjerit dengan ekspresi putus asa, Long Mo, ras dewa pasti akan membalas dendam untukku. Puff. Tubuh wanita tua itu terkoyak oleh cakar naga Phoenix sekali lagi. Namun, kali ini, esens spirit wanita tua itu dikalahkan dan dia tidak bisa lagi menggunakan Blood Rebirth. Kecepatan roh esensi menjadi sangat lamban juga. Dalam sekejap mata, itu terkoyak oleh cakar naga Phoenix dan mati. Ketika dia melihat itu, wajah dewa leluhur setengah baya menjadi pucat saat dia ketakutan. Dia tidak lagi memiliki nyali dan keberanian untuk melawan tubuh sejati naga Phoenix lagi. Dewa leluhur setengah baya menyalurkan kidarahnya dan berubah menjadi cahaya surgawi, melarikan diri dari istana barbar. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada tubuh sejati naga Phoenix. Dewa leluhur setengah baya tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum tubuh sejati naga Phoenix mengejarnya dan memakannya, melahap seluruh tubuhnya. Roh esensi dari dewa leluhur setengah baya meninggalkan tubuhnya dengan tergesa-gesa dan melarikan diri dari mulut tubuh sejati naga Phoenix dengan lebar rambut. Puff! Tubuh dewa leluhur setengah baya terkoyak oleh satu gigitan tubuh sejati naga Phoenix. Dia dilahap utuh tanpa setetes darah pun mengalir keluar. Dewa leluhur setengah baya menyalurkan roh esensinya dan ingin menggunakan kelahiran kembali darah. Namun, dia bahkan tidak memiliki setetes pun garis keturunan yang tersisa. Astaga! Sayap tubuh sejati naga Phoenix tertutup, membentuk sangkar api raksasa yang menjebak dewa leluhur setengah baya di dalam dan terbakar dengan api yang mengamuk. Roh esensi dari dewa leluhur setengah baya mengeluarkan tangisan tragis dalam nyala api. Dalam beberapa napas, dia dibakar menjadi abu oleh api tubuh sejati naga Phoenix. Dentang, tubuh sejati naga Phoenix meludahkan cincin penyimpanan dewa leluhur setengah baya dan jatuh ke tanah. Tuan muda ras barbar serta Long Chang dan yang lainnya tercengang. Ledakan, ledakan, di luar istana barbar, kedua leluhur barbar tersadar dari pingsan mereka dan melepaskan diri dari puing-puing. Mereka menyerang balik dengan ekspresi marah. Saat mereka memasuki istana barbar, mereka berhenti di jalur mereka dan melihat segala sesuatu di depan mereka dengan linglung. Semuanya sudah berakhir, termasuk Tuan Muda dan 3 dewa leluhur, total 6 makhluk ras dewa dimusnahkan tanpa ada yang selamat. Bab 1548, Keputusan Ras Barbar. Penerjemah, Lege. Di kedalaman Great Boulder Forest, 2 pria kekar duduk berhadapan dengan beberapa toples anggur kuat di atas meja, memenuhi udara dengan aroma anggur. Salah satunya tingginya lebih dari 30 kaki. Meskipun dia dalam posisi lotus,
tingginya hampir 20 kaki dan terlihat kokoh seperti gunung. Tatapan pria kekar itu bermartabat, dia adalah pemimpin klan barbar, Men Feng. Orang di seberang pria kekar memiliki rambut merah yang terbakar seperti api. Dia memiliki penampilan yang kasar dan janggut yang tidak dicukur, tetapi dia memancarkan aura jahat. Apa? Tiba-tiba, Men Feng melemparkan toples anggur ke tanah dan membanting meja. Dia memelototi pria kekar berambut merah di seberangnya dengan ekspresi terkejut dan bertanya, "Long Ran, apakah yang kamu katakan itu benar?" Pria kekar berambut merah itu adalah hantu berambut merah dari ras naga. Hantu berambut merah itu mengangguk. Sangat, Men Feng bingung dan merenung sejenak sebelum mengerutkan kening. "Long Ran, karena hubungan kita, aku bisa menutup mata terhadap omong kosong apapun yang diciptakan oleh anak ras nagamu di luar. Namun, kamu tidak bisa menyemburkan omong kosong seperti itu." Long Ran memutar matanya. "Barbarian, kita telah melalui hidup dan mati bersama. Bagaimana aku bisa membohongimu tentang hal seperti ini?" Setelah merenung lama, Men Feng mengangguk. "Aku pasti percaya padamu. Namun, masalahnya adalah bagaimana membuat para leluhur lain dari ras barbar mempercayaimu. Keputusan ras barbar menyangkut masa depan mereka. Meskipun saya pemimpin klan, saya tidak bisa membuat keputusan." Hantu berkepala merah itu mengibaskannya. "Tidak apa-apa, aku punya bukti." Mata Men Feng berbinar tapi dia skeptis. "Lagi pula, sudah lama sekali sejak perang primordial. Bukti apa yang bisa kamu miliki?" "Buktinya tidak ada pada saya. Namun, semuanya akan terungkap di Tentousan Racemit," kata hantu berkepala merah. Men Feng berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah. Saya percaya Anda dan bahkan dapat membiarkan ras barbar mengambil bagian dalam 10.000 Racemit. Namun, sebelum masalah ini menjadi jelas, saya tidak dapat menjamin bahwa ras barbar pasti akan bergabung dengan ras naga." "Tidak masalah." Hantu berkepala merah berkata dengan percaya diri, "kebenaran secara alami akan terungkap di 10.000 Racemit." Setelah jeda singkat, dia berbalik dan tatapannya seolah melintasi kekosongan untuk mendarat di istana barbar. Tiba-tiba, dia berkata, "Tapi sekarang, kamu harus mengatur ruang rahasia untuk Long Mo. Dia akan menerobos. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa anak yang Anda maksud adalah Tabu Naga Phoenix. Dia bisa membunuh leluhur Mahayana tahap awal di alam leluhur setengah bela diri. Begitu dia memasuki alam Mahayana dan menjadi seorang patriark, dia akan berada di level yang sama dengan kita. Jangan berbicara tanpa menahan diri." Men Feng menggerutu, "Baiklah, mengerti. Kau yang paling protektif darinya. Jika saya tidak memberi Anda wajah, apakah Anda pikir dia akan mampu berperilaku begitu arogan di wilayah ras barbar? Dia tidak tahu bahwa saya di sini kali ini. Kamu juga tidak perlu memberitahunya." Seolah-olah dia mengingat sesuatu dari masa lalu, ekspresi kesedihan melintas di mata hantu berambut merah saat dia bergumam, "Aku sedikit takut setelah kejadian itu." Men Feng terdiam dan hanya menepuk bahu hantu berambut merah itu sebagai bentuk penghiburan. Dia tahu bahwa hantu berambut merah itu memikirkan anaknya. 10.000 tahun yang lalu, karena kematian anak hantu berkepala merah itu, dia menjadi gila dan membantai semua orang, menciptakan malapetaka. Hantu berambut merah itu sudah lama menganggap Sushimo sebagai anaknya. Dia tidak ingin tragedi masa lalu terulang di Sushimo. Oleh karena itu, kali ini, dia mengikuti di belakang tubuh sejati naga Phoenix dan yang lainnya secara diam-diam untuk melindungi mereka. Dia bahkan tiba di ras barbar selangkah lebih awal dan mencari pemimpin klan barbar untuk menjelaskan pro dan kontra. Kalau tidak, ras barbarian sudah lama khawatir setelah keributan besar di istana barbar, mengapa lagi tidak ada patriark barbar yang muncul bahkan setelah sekian lama. Di istana barbar, Tuan Muda ras barbar dan dua patriark barbar melihat ke istana barbar yang bobrok. Tanah dipenuhi dengan darah dan mayat ras dewa. Ekspresi mereka mengerikan dan mereka marah. Tuan Muda dari ras barbar mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. "Long Mo, ini adalah ras barbar. Bukankah kamu terlalu mendominasi dengan memulai pembantaian di ras barbar?" "Long Mo," seorang patriark barbar berteriak juga, "kamu sangat arogan dan haus darah dan kamu mencoba memaksa ras barbar untuk tunduk pada tuntutanmu. Biarkan saya memberitahu Anda, ras barbar pasti tidak akan bergabung dengan Anda." Petik 2. Bukannya aku haus darah, ini karena ras dewa pantas untuk dibunuh. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan acuh tak acuh. Lelucon yang luar biasa. Patriark barbar lainnya mencibir, ras barbar akan melaporkan masalah hari ini kepada ras dewa apa adanya. Pergi, ras barbar tidak menyambutmu.
Tubuh sejati naga Phoenix terdiam. Hasil hari ini jelas bukan yang dia inginkan. Dia marah. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia mengungkapkan kebenaran perang primordial sekarang, dia hanya akan menarik ejekan ras barbar dan mereka tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, kebenarannya terlalu menakutkan. Itu benar-benar membalikkan pemahaman semua orang. Ras barbar pasti akan berprasangka buruk dan menganggapnya sebagai alasan untuk menjebak ras dewa setelah membunuh mereka. Namun, tubuh sejati naga Phoenix marah meninggalkan ras barbar begitu saja. Di sisi lain, Long Chang dan yang lainnya tidak berpikir seperti itu. Tubuh sejati naga Phoenix menyebabkan keributan besar di istana barbar dan membunuh penguasa Cakrawala. Mereka tidak bisa lebih senang daripada bisa pergi tanpa cedera. Tuan muda, jangan pikirkan itu. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Long Chang mengirim transmisi suara secara diam-diam. Kami akan memikirkan kembali soal menggabungkan kekuatan dengan ras barbar. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Tuan, ayo cepat dan pergi. Solitaire Cloud mendesak juga. Naga-naga itu cemas, takut bahwa ras barbar akan mengingkari kata-kata mereka. Tunggu. Tiba-tiba, Tuan muda ras barbar berteriak. Ini sudah berakhir. Long Chang dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang dan menyadari bahwa situasinya buruk. Ekspresi Tuan muda ras barbar itu sedikit aneh. Tidak seperti yang diharapkan Long Chang dan yang lainnya, dia tidak terlihat marah dan membunuh. Sebaliknya, dia tampak malu. Uhuk-uhuk, dia terbatuk dengan lembut dan tiba di depan tubuh sejati naga Phoenix sebelum menangkupkan tinjunya. Yah, saudara Long Mo, tolong maafkan saya atas kekasaran saya sebelumnya. Ekspresi terkejut melintas di mata Dragon Phoenix True Body. Long Chang dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hanya dalam waktu singkat, sikap ras barbarian terhadap mereka telah berubah secara drastis. Reaksi pertama naga adalah bahwa ras barbar mencoba menipu mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, ras barbar selalu terbuka dan jujur dengan perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan kebencian. Mereka tidak pernah menyembunyikan apapun dari siapapun. Mereka pasti tidak akan bertindak seperti itu jika mereka benar-benar ingin menyalahkan mereka. Namun, naga bingung dengan apa yang terjadi. Tuan muda dari ras barbar membuat gerakan mengundang. Saudara Long Mo, silakan masuk. Tubuh sejati naga Phoenix merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke dua leluhur barbar. Dia berkata dengan ragu-ragu, itu tidak bagus, kan? Kedua senior barbarian ini baru saja memarahiku bahwa ras barbarian tidak menyambutku. Kedua patriark barbar tersipu dan ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Keduanya mengertakkan gigi dalam kebencian. Mereka berdua telah hidup begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak mengatakan bahwa tubuh sejati naga Phoenix mengulangi apa yang mereka katakan dengan sengaja. Kedua leluhur barbar berjalan perlahan dan menangkupkan tinju mereka ke arah tubuh sejati naga Phoenix, berkata dengan malu, tolong maafkan kami, Tuan muda ras naga. Ras barbar kami lugas dan sembrono. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Tubuh sejati naga Phoenix tersenyum lembut. Kamu membuat hal-hal terdengar terlalu serius, senior. Tuan muda ras barbar berjalan mendekat dan memeluk bahu tubuh sejati naga Phoenix, berkata sambil tersenyum, Saudara Long Mo, mari minum sepuasnya dan lupakan masalah hari ini. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke pertemuan 10.000 perlombaan bersama. Bab 1549, Pengumpulan 10.000 Ras. Reruntuhan Kunlun, Tanah Rahasia Linglong. Setelah 100 tahun, Su Zimo kembali ke sini sekali lagi. Su Zimo telah mendapat banyak manfaat dari kultivasinya selama bertahun-tahun. Dia telah memasuki alam leluhur setengah bela diri dan memahami jejak kekuatan suci. Namun, dia masih tidak bisa menerobos. Meskipun tidak ada yang berubah di Linglong Secret Ground, Su Zimo memiliki satu orang lebih sedikit di sisinya. Nian Qi telah pergi. Dia melihat ke tanah rahasia dan tidak bisa tidak mengingat adegan dia, api ekstrim dan Nian Qi memasuki tempat ini. Meskipun itu terjadi 100 tahun yang lalu, rasanya seperti kemarin. Zim, jangan khawatir. Nian Qi sangat pintar, dia akan baik-baik saja. Extreme Fire dihibur di samping. Night Spirit kembali ke bentuk pemuda berjubah hitam dan mengikuti di belakang Su Zimo dalam diam. Bagaimana dengan harta karun di sini? Extreme Fire bertanya dengan cemberut ketika mereka bertiga tiba di ruang rahasia di Linglong Secret Ground dan melihat banyak harta yang ditinggalkan oleh peri Linglong. Su Zimo merenung sejenak. Mari kita tinggalkan mereka di sini. Harta karun ini adalah harapan yang ditinggalkan oleh peri Linglong untuk umat manusia. Namun, umat manusia memenangkan perang kuno.
Tapi sekarang daratan Tianhuang berada dalam kekacauan, situasi umat manusia bahkan lebih berbahaya daripada di era kuno. Ada bahaya baik di dalam maupun di luar. Ini mungkin jalan mundur terakhir bagi umat manusia. Api ekstrim mengangguk. Mereka berdua tiba di dinding tempat Peri Linglong meninggalkan kata-katanya dan membungkuk sekali lagi sebelum berbalik untuk meninggalkan tanah rahasia. Dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu, Su Zimo dan dua lainnya jauh lebih kuat. Mereka bertiga meninggalkan tanah rahasia Linglong dan memasuki batas luar reruntuhan Kunlun. Saat mereka maju, hampir semua hantu dan roh jahat melarikan diri jauh dan tidak berani mendekati mereka. Mereka bertiga maju dan kembali ke daratan Tianhuang dalam waktu kurang dari setengah hari. Su Zimo menatap ke arah benua tengah dan bergumam pelan, 10.000 ras bertemu, ini aku datang. Benua tengah, surga memperluas pegunungan. Pegunungan dipenuhi dengan kabut tebal sepanjang tahun. Namun, selama periode waktu ini, seolah-olah dikendalikan, kabut menyebar seluruhnya. Istana Enigma. Sepanjang sejarah, itu adalah keberadaan paling misterius dan kuat di dunia kultivasi, tanah suci umat manusia. Sejak zaman kuno, dunia telah berubah. Bahkan untuk sekte super, banyak dari mereka bangkit dan dihancurkan dengan yang berbeda mengambil alih tanpa henti. Istana Enigma adalah satu-satunya yang berdiri kuat. Tidak ada api perang yang mempengaruhi wilayah Istana Enigma. Selanjutnya, Istana Enigma adalah keberadaan paling misterius di dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam Istana Enigma. Selain para pembudidaya Istana Enigma, hampir tidak ada orang luar yang bisa memasuki Istana Enigma untuk melihat sekilas penampilan aslinya. Tapi sekarang Istana Enigma menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 ras, tabir misterius Istana Enigma telah dihapus sepenuhnya. Selama beberapa hari terakhir, sekte, faksi, pembudidaya, dan ras yang tak terhitung jumlahnya telah turun di Istana Enigma. 10.000 racemit mencakup segalanya. Tidak masalah apakah mereka berasal dari sekte besar, sekte kecil, pembudidaya keliling, keluarga aristokrat, anakonda, ular atau binatang varian lain dari ras iblis. Selama alam kultivasi mereka cukup tinggi, mereka bisa datang jika mereka ingin mengambil bagian dalam pertemuan 10.000 perlombaan. Dalam beberapa hari terakhir, sekte, faksi, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah tiba di Heaven Expanding Mountain Range dan memasuki Istana Enigma. Banyak ahli berkumpul. Bahkan, beberapa pembudidaya keliling yang berada dalam pengasingan muncul. Tidak ada yang akan melewatkan pertemuan besar ini. Semua orang tahu bahwa ini bukan hanya sekedar bertemu. Ada kemungkinan besar pertemuan ini akan menentukan masa depan daratan Tianhuang, termasuk nasib 10.000 ras. Istana Dao tersebar di seluruh Istana Enigma di lokasi misterius yang tampaknya samar-samar sesuai dengan bintang-bintang di cakrawala. Puncak roh berdiri dengan air hijau berputar-putar di sekitar mereka saat lautan awan yang luas melayang di sekitar mereka. Di tengah kebisingan, air terjun terlihat mengalir turun dari langit, menciptakan riak saat pelangi melintasi dua puncak. Di danau di bawah air terjun, air berkilauan saat ikan-ikan gemuk dan cantik melompat dari waktu ke waktu. Semuanya seperti surga. Meskipun pertemuan 10.000 perlombaan baru akan dimulai beberapa hari kemudian, banyak pembudidaya dari berbagai ras telah tiba di Istana Enigma dan itu ramai. Dong! Saat itu, bel jauh terdengar dari Istana Enigma. Apakah karena beberapa tembakan besar telah tiba? Lihat ke sana. Banyak pembudidaya dan makhluk hidup berbalik ke pintu masuk Istana Enigma. Lonceng Istana Enigma hanya akan berbunyi ketika sosok bangsawan turun. Pada saat itu, seseorang dengan status tinggi dari Istana Enigma akan menuju untuk menyambut tamu juga. Jauh di sana, sekelompok pembudidaya tiba dengan cahaya bintang. Ada ratusan dari mereka dan yang terlemah adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Di antara mereka, bahkan ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama. Kultivator yang brilian bahkan bisa merasakan aura leluhur setengah bela diri di dalam. Pemimpin memiliki mahkota Dao di kepalanya dan jubahnya diukir dengan banyak bintang yang bersinar redup. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Biduk Surgawi. Tidak disangka bahwa Master Sekte akan tiba secara pribadi untuk 10.000 racemit. Kau tidak tahu tentang itu, kan? Selama beberapa hari terakhir, Sekte Super telah dipimpin oleh Master Sekte. Pertemuan ini terlalu penting. Banyak pembudidaya berkumpul dan berdiskusi dengan lembut. Banyak pembudidaya Istana Enigma muncul dan menyambut kelompok itu. Pemimpin mereka adalah penguasa Istana-Istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Ze. Apakah kamu melihat itu? 100 tahun yang lalu, Desolate Martial mendatangkan malapetaka di Istana Enigma dan leluhur setengah bela diri King Ze dihukum untuk merenungkan kesalahannya.
Saya mendengar bahwa dia baru saja dibebaskan baru-baru ini. Berbicara tentang Desolate Martial, itu aneh. Tidak ada kabar tentang dia selama ini. Saya rasa Desolate Martial kemungkinan besar sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan berani muncul. Ras Bloodfin memiliki Killing Badge pada Desolate Martial dan dia sedang diburu oleh 5 ras primordial lainnya. Kecuali dia bosan hidup, dia tidak akan berani muncul di saat seperti ini. Saat pertemuan 10.000 ras mendekat, jumlah sekte dan faksi yang tiba di Istana Enigma meningkat. Banyak dari 108 sekte atas dihancurkan oleh 6 ras primordial dan lusinan sisanya tiba. Pada hari pertemuan 10.000 ras, 8 sekte abadi, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok tidak ortodoks, dan 3 keluarga bangsawan kuno tiba. Dari 5 doktrin sesat, sekte Gu sudah dihancurkan. Namun, masih ada beberapa Master Gu yang mewakili sekte Gu. Kasihan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, kuil angin jernih dari 9 sekte abadi dan biara hati jernih dari 6 biara Buddha dihancurkan, tidak ada pembudidaya dari mereka yang tiba. Ada banyak iblis besar dari 8 wilayah iblis juga. Beberapa iblis berubah menjadi iblis-iblis yang terlihat tidak berbeda dari manusia. Namun, beberapa iblis berada dalam bentuk aslinya dan ki iblis mereka melonjak, membuat mereka menonjol di antara orang banyak. Acara besar seperti itu mengumpulkan hampir semua faksi di daratan Tianhuang dan jarang terjadi bahkan di era kuno. Istana Enigma adalah satu-satunya yang memiliki pengaruh seperti itu. Mereka juga satu-satunya yang berani memanggil 10.000 ras. Istana Enigma sangat luas dan dapat menampung para ahli dari 10.000 ras dengan mudah. Namun, tidak satu pun dari 9 ras primordial yang muncul pada hari resmi pertemuan 10.000 perlombaan. Master Sekte dan penguasa istana dari sekte dan faksi utama menunggu dengan sabar dengan ekspresi yang tidak berubah. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa tujuan dari pertemuan 10.000 ras ini adalah untuk bernegosiasi dengan ras primordial. Jika ras primordial tidak ambil bagian, tidak akan ada artinya bagi 10.000 Racemit. Bab 1550, Raksasa Savage. 10.000 ras semuanya berkumpul di Istana Enigma. Setelah menunggu lama dari pagi hingga siang hari, tidak ada ras primordial yang muncul. Dong, akhirnya, bel Istana Enigma berbunyi. Banyak pembudidaya terkejut. Palace Lord of Enigma Palace memimpin murid-muridnya ke depan dengan tergesa-gesa. Tidak jauh, sekelompok pembudidaya dari berbagai ras tiba. Namun, tidak satupun dari mereka berasal dari ras primordial. Palace Lord of Enigma Palace sedikit terkejut dan bereaksi sangat cepat. Dia menangkupkan tinjunya. Jadi, itu kedatangan Pulau Penglai. Selamat datang. Silakan masuk. Kelompok orang ini adalah pembudidaya Pulau Penglai. Pemimpin mereka adalah Master Pulau dari Pulau Penglai. Di belakang Tuan Pulau-Pulau Penglai adalah seorang pemuda dengan ekspresi gelap. Sebuah pedang panjang tergantung di pinggangnya dan tatapannya dingin, dia adalah Tuan Muda baru di Pulau Penglai. Setelah semua orang dari Pulau Penglai tiba, 10.000 ras terus menunggu. Dalam keadaan normal, temu perlombaan 10.000 harus diadakan hari ini. Namun, tidak ada seorang pun dari Primordial Nine Races yang muncul. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain mendorong kembali 10.000 Racemit. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, makhluk hidup dari 10.000 ras memiliki pemahaman diam-diam. Beberapa sosok berdiri di antara kelompok setan. Salah satunya tinggi dan tangannya merosot secara alami, hampir mencapai lututnya. Sesekali ada kilatan darah di matanya, monyet yang berwujud manusia. Di samping monyet adalah harimau roh kasar. Di samping harimau roh adalah seorang wanita cantik dengan kaki panjang dan ramping, King. Di sisi lain monyet adalah singa emas dan rubah kecil. Selama bertahun-tahun, monyet dan saudara kandung lainnya telah menjelajahi daratan Tianhuang. Terlepas dari 3 wilayah laut utama dari 8 wilayah iblis, mereka menjelajahi 5 wilayah iblis lainnya. Kelima bersaudara itu sudah berada di ranah Grand Demons. Kakak monyet, apakah menurutmu yang pertama masih hidup? Harimau roh bertanya dengan lembut. Ketika dia mendengar itu, rubah kecil cemberut dan matanya memerah. Monyet memelototi harimau roh. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pertama pasti hidup. Kurasa dia pasti akan muncul pada kesempatan seperti itu. Jangan menakuti rubah kecil. King mengulurkan tangan dan mencubit lemak di tubuh harimau roh juga. Dalam kesakitan, harimau roh menjulurkan lidahnya ke rubah kecil dan membuat wajah lucu. Baru pada saat itulah rubah kecil tersenyum melalui air matanya. Setelah itu, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menarik kembali senyumnya dan menghela nafas dengan lembut.
10.000 balapan terus menunggu di Istana Enigma. Sebelum 9 ras primordial muncul, tidak ada sekte atau faksi dari 10.000 ras yang berani pergi terlebih dahulu. Master Sekte dan penguasa istana dari Sekte Super Manusia saling bertukar pandang. Meskipun mereka diam dan tanpa ekspresi, mereka memahami semuanya dengan jelas. Jelas bahwa ras primordial melakukan ini dengan sengaja. Saat senja, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kerumunan menjadi gelisah dan kesabaran banyak pembudidaya dan makhluk hidup mulai habis. Bukankah ras primordial terlalu sombong? Betul sekali. 10.000 ras dikumpulkan dan kami hanya menunggu primordial Nine Raches. Petik 2. Terdengar gerutuan dari kerumunan. Dong. Saat itu, bel berbunyi. Awan gelap menutupi cakrawala yang jauh dan melonjak dengan aura yang menakutkan. Ketika mereka mendekat, banyak pembudidaya akhirnya melihat apa yang sedang terjadi dan ekspresi mereka sedikit berubah saat rasa takut melintas di mata mereka. Awan gelap yang bergemuruh dibentuk oleh sekelompok raksasa dengan wajah hijau dan taring terbuka. Banyak raksasa yang gelap gulita dan mengepakkan sayap raksasa mereka. Masing-masing dari mereka sangat jelek dengan tatapan ganas saat mereka berputar di udara. Dari jauh, mereka tampak seperti awan gelap. Ketika awan gelap tiba di atas Istana Enigma, banyak klan raksasa bubar. Sosok cantik dan ramping berjalan keluar dari awan gelap. Di antara banyak raksasa yang jelek dan mengancam, seorang wanita cantik dan tanpa cacat berjalan perlahan. Dia mengenakan baju besi ketat yang menonjolkan sosok melengkungnya dengan sempurna. Ah, penampilan wanita cantik itu menarik seruan. Rasanya seperti sinar matahari yang hangat menyinari awan gelap dan menerangi hati semua orang. Apakah itu raksasa Yu yang legendaris? Perlombaan raksasa memang aneh. Meskipun raksasa lainnya sangat jelek, para wanita dari ras raksasa sangat cantik. Gelombang pujian terdengar dari kerumunan. Tiba-tiba, raksasa di belakang raksasa Yu menyerbu kerumunan dengan ekspresi dingin dan mengungkapkan niat membunuh dalam sekejap. Puff! Kerumunan dibelah menjadi dua oleh sayap raksasa. Darah segar menyembur keluar. Seketika, lebih dari 10 pembudidaya terkoyak. 10.000 ras gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa ras raksasa dari 9 ras primordial akan memulai pembantaian dan membunuh lebih dari 10 pembudidaya saat mereka muncul. Para pembudidaya di dekatnya terkejut dan mundur. Raksasa berkata dengan dingin, "Manusia semut, beraninya kau berbicara buruk tentang ras kita. Kamu pantas mati." Para pembudidaya terdiam. Meskipun beberapa pembudidaya marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun hanya 4 pembudidaya yang berbicara sebelumnya, ras raksasa membunuh lebih dari 10 pembudidaya saat mereka menyerang. Ras raksasa benar-benar tidak menganggap serius pembudidaya manusia. Membunuh lebih dari 10 pembudidaya semudah menghancurkan beberapa semut. Palace Lord of Enigma Palace menyapu pandangannya dan ekspresinya menjadi gelap. Namun, dia masih berjalan ke depan dan menyapa dengan tangan terkepal. "Rekan Taois dari ras raksasa, silakan masuk." Raksasa Yu masuk dengan ekspresi dingin. Ratusan raksasa berwajah hijau dengan taring terbuka mengikuti di belakang raksasa Yu. Tiba-tiba, raksasa menyerang sekali lagi dan menyerang ke arah Istana Tuan. Dia menggunakan 2 pedang melengkung dan membunuh 2 pembudidaya Istana Tuan di tempat. Kedua pembudidaya Istana Tuan benar-benar tidak siap dan menyaksikan dengan mata melebar dalam kebingungan bahkan sampai kematian mereka. Palace Lord of Overlord Palace mencengkeram tinjunya erat-erat dan mengambil napas dalam-dalam, bertanya dengan suara yang dalam, "Rekan Taois dari ras raksasa, apa maksudmu dengan itu?" "Hehe," raksasa mencibir, "saya mendengar mereka mengeluh bahwa kami terlambat. Siapapun yang mengeluh tentang ras raksasa harus mati juga." Hehehe. Banyak klan raksasa menyeringai dan memamerkan taring merah mengerikan mereka, tampak menakutkan seperti hantu jahat dari neraka. "Mengapa? Apa kau punya masalah dengan itu?" Raksasa memelototi Palace Lord of Overlord Palace dan bertanya dengan tatapan gelap dan alis terangkat. Palace Lord of Overlord Palace menggertakkan giginya. Di bawah tatapan raksasa, dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, "Tidak." "Sangat bagus." Raksasa puas dan berbalik untuk pergi. Sejak saat itu, 10.000 ras terdiam. Tidak ada ras yang berani mengeluarkan satu suara pun. Tidak ada yang ingin memprovokasi ras raksasa dan menarik niat membunuh mereka tanpa alasan. Tiba-tiba, seorang raksasa berbalik dan menatap kerumunan dengan niat membunuh. Para pembudidaya yang berdiri di sana berasal dari puncak etiril. Pemimpin mereka adalah bangau tua abadi dari puncak etiril. Semua orang dari puncak etiril merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan tidak mengeluarkan suara.
Mereka hanya memandang raksasa Yu sejenak lebih lama karena dia tampak familiar, mereka tidak tahu mengapa mereka menarik niat membunuh.